Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita masih lagi di suratul Kahfi. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-22, 23 dan 24, yaitu masih lagi tentang kisah Ashabul Kahfi. Lebih khusus 3 ayat yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan jumlah atau bilangan para pemuda yang berlindung ke dalam gua. Berapa jumlah mereka? Ada yang mengatakan jumlah mereka itu 3. Kemudian beserta mereka yang bersama dengan mereka ada anjing. Nah, anjing adalah yang keempatnya. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka itu 5 dan yang keenamnya adalah anjing. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka itu 7 dan yang ke-8-nya adalah anjing. Ini yang betul itu yang mana itu? 3, 5, 7 atau ada lagi bilangan yang lain? Nah, inilah yang disebut di ayat yang ke-22. Kemudian kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang beredar dari mulut ke mulut, dan ahlul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Maka mereka memberitahukan kepada utusan yang datang dari kota Mekah bahwasanya kalau mau mencari tahu tentang Muhammad apakah seorang rasul atau tidak, maka tanyakanlah kepadanya 3 pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama, tanyakan kepadanya tentang Ashabul Kahfi. Pertanyaan yang kedua, tanyakan kepadanya tentang ruh. Dan pertanyaan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang Dzulqarnain. Maka utusan dari kota Mekah kembali lagi ke kota Mekah setelah mereka pergi ke ahlul kitab di kota Madinah. Maka mereka tanyakan kepada Rasulullah. Mereka bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, kami mau bertanya tentang 3 perkara. Maka jawablah kalau memang ya engkau seorang Rasul. Nah, Nabi SAW mengatakan, baik, akan kujawab besok. Tapi Nabi tidak menyebutkan insyaallah, qadarullah, maknanya Allah takdirkan demikian. Nabi lupa. Nah, maka Allah tegur Rasulullah di ayat yang ke
23. Dan jangan kamu wahai Muhammad mengatakan sesuatu yang akan kamu lakukan besok, ya aku akan lakukan itu besok, kecuali kamu mengikat perkataan itu dengan ucapan insyaallah. Jadi mesti diikuti dengan perkataan insyaallah. Kemudian Allah membimbing Rasul supaya meminta kepadanya untuk diberi hidayah, yaitu jalan yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini, apabila kita ingin gabungkan menjadi satu, maka tumpuannya adalah pada kepastian itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang memiliki kehendak dan kuasa secara pasti. Allah yang memiliki ilmu yang pasti benarnya. Maka tentang kepastian serahkanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Allah. Tentang berapa jumlah pemuda gua itu sebenarnya, kembalikanlah pengetahuan tentang berapa jumlah pemuda itu kepada Allah. Tentang apa yang akan berlaku besok, maka kembalikanlah kepastiannya kepada Allah. Maka kita letakkan judul pengajian kita, kembalikan kepada Allah. Maknanya kembalikan kepastian tentang sesuatu itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan kehendak dan kuasa kepada Allah. Allah adalah yang maha luas pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu. Allah yang maha berkehendak, yang kehendaknya di atas segala kehendak. Maka tak ada siapa yang bisa menghalang kehendak Allah. Kemudian apabila bertentangan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka yang akan berlaku itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Maka kepastian ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mewujudkan kehendaknya itu dengan kuasanya yang tak terbatas. Nah, sementara manusia boleh saja berkehendak, tetapi manusia memiliki kekuasaan yang terbatas. Nah, manusia ingin memeluk gunung, apa daya? Nah, tangan tak sampai. Nah, maka tidak semua yang dikehendaki oleh manusia itu menjadi kenyataan, karena manusia memiliki keterbatasan dalam kekuasaan, sementara Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka sikap yang mulia kita sebagai makhluk terhadap Allah adalah kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kandungan yang berharga yang akan kita dapatkan dari 3 ayat yang kita pelajari, masih lagi berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Sebelum kita sampai ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang, sebagaimana biasa kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu ketiga ayat ini, kemudian barulah nanti kita akan membahas dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah berfirman, sayaquluna, nanti mereka mengatakan. Siapa mereka ini? Dalam tafsir nanti kita sebut, boleh jadi mereka itu adalah
penduduk kota Mekah, karena mereka yang bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi. Nanti mereka berkata, salasatun, 3 orang jumlah mereka, rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya adalah anjing mereka. Boleh jadi yang mengatakan ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu yang ditanya oleh penduduk kota Mekah tentang kisah Ashabul Kahfi. Wa yaquluna, dan ada lagi yang lain mengatakan, khamsatun, jumlah para pemuda itu 5 orang, sadisuhum kalbuhum, yang keenamnya adalah anjing mereka, rajman bil ghaib, sebagai terkaan terhadap perkara yang gaib, menerka perkara yang gaib. Bermakna kalau menerka perkara yang gaib, mampu mereka mengetahui dengan pasti? Tidak, karena yang gaib itu yang mengetahuinya hanyalah Allah. Berarti yang menyebut 3 orang, 5 orang itu betul atau tidak? Nah, nantilah kita bahas dalam tafsir. Wa yaquluna, dan ada lagi yang lain mengatakan, sab'atun, 7 orang jumlah mereka itu, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, lebih mengetahui, bi'iddatihim, tentang jumlah mereka. Allah lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Jadi berapa jumlah sebenarnya itu? 3, 5 atau 7? Ma ya'lamuhum, tidaklah yang mengetahui jumlah mereka dengan pasti berapa, illa, kecuali qalil, ada sedikit manusia, kecuali sedikit dari kalangan manusia ada yang tahu, tapi kebanyakan tak tahu. Fala tumari fihim, maka janganlah kamu wahai Muhammad bertengkar terhadap mereka atau bertengkar dengan mereka, illa, kecuali mira'an, pertengkaran zahiran, yang lembut atau yang lunak. Janganlah bertengkar sampai keras-kerasan, tak perlu. Wala tastafti, dan janganlah kamu bertanya wahai Muhammad, fihim, kepada mereka, minhum, dari kalangan mereka, ahadan, seorang pun. Jangan kamu tanya seorang pun dari kalangan mereka tentang berapa jumlah para pemuda yang berlindung dalam gua itu. Wala taqulanna, kita sambung dahulu sampai ayat yang ketiga nanti. Dan janganlah kamu wahai Muhammad mengatakan, di syai'in, terhadap sesuatu perkara, ini sesungguhnya aku, fa'ilun, akan melakukan, zalika, sesuatu itu, gadan, besok, illa, kecuali. Sambungkan langsung dengan ayat berikutnya. Kecuali ayyasha Allah, jika Allah menghendaki. Mana kecuali dengan menyebut perkataan insyaallah. Wadhkur, dan ingatlah, rabbaka, Tuhanmu, idza nasita, apabila kamu lupa. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, asa, mudah-mudahan, ayah, dia ni memberi petunjuk kepadaku, Rabbi, Tuhanku, Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, li aqraba, kepada yang lebih dekat, min hadza, dari ini, rasyada, yang lurus, mana yang lebih dekat ke jalan yang lurus dari ini. Dari ini itu maknanya dari berkaitan dengan apa? Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku yang lebih dekat kebenarannya dari ini. Kita baca dari awal ayat. Nanti mereka mengatakan jumlah para pemuda itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjing mereka. Dan ada lagi yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenamnya adalah anjing mereka, sebagai terkaan terhadap perkara yang gaib.
Dan yang lain lagi, mereka mengatakan jumlah para pemuda itu 7 orang, dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Tidaklah yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit sekali. Maka janganlah kamu bertengkar dengan mereka tentang para pemuda, para penghuni gua itu, kecuali dengan pertengkaran yang lembut. Dan jangan kamu bertanya kepada mereka, kepada salah seorang pun dari mereka tentang para pemuda gua itu. Dan janganlah kamu mengatakan untuk sesuatu atau terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu itu besok, kecuali dengan mengucapkan insya-Allah. Dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku kepada jalan yang lebih dekat kebenarannya dari ini. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi tentang kisah Ashabul Kahfi. Lebih khusus adalah tentang jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu, yaitu berapa pastinya, karena ada perselisihan dari kalangan manusia, yaitu ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang. Dan bersama dengan para pemuda itu ada anjing yang menyertai mereka. Sudah kita sebutkan sebelum ini bahwasanya anjing itu bukan anjing milik mereka, enggak, tapi anjing itu mengikuti mereka. Ketika mereka pergi ke gua, maka anjing itu mengikuti mereka. Mereka pergi kapan waktunya? Sebelum ini sudah kita sebutkan. Pagi, petang atau malam? Pagi. Mereka pergi ke gua itu pada pagi hari, maka anjing itu mengikuti. Mereka berusaha untuk mengusir anjing itu, tapi anjing itu tak mau pergi, tetap juga mengikuti mereka. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam gua, anjing itu mengulurkan kaki depannya di mulut gua, di hadapan gua. Nah, begitulah kisah tentang Ashabul Kahfi seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini. Ada versi lain atau cerita yang lain dari yang dalam Al-Quran, mungkin saja ada, yaitu pada masa itu banyak sekali yang bercerita tentang Ashabul Kahfi, tetapi cerita-cerita dari selain Al-Quran itu sudah terpinggir dengan sendirinya, karena orang-orang beriman hanya menerima cerita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masih ada juga cerita-cerita Israiliyat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, maka kita menahan diri dari kisah yang datang dari selain Al-Quran. Maka apabila ada yang menyebutkan umpamanya di kitab-kitab terdahulu, maka apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita mengambilnya. Tetapi apabila Al-Quran tidak menyebutkannya, meskipun tidak bertentangan, maka kita memahami tak perlu untuk kita ketahui. Sebab andaikan perlu untuk kita ketahui, tentu Al-Quran juga akan menyebutkannya. Maka apabila Al-Quran tidak menyebutkannya, bermakna memang tidak penting untuk diketahui. Umpamanya para pemuda yang pergi berlindung ke dalam gua itu siapa saja namanya. Nah, di dalam kitab-kitab terdahulu ada namanya. Nah, tetapi Al-Quran tak menyebutkannya. Maka ketika Al-Quran tidak menyebutkan, berarti nama-nama mereka itu tak penting. Andaikan penting, niscaya Al-Quran akan menyebutkannya. Umpamanya siapa yang disebutkan dalam Al-Quran yang sombong dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, Qarun. Nah, karena penting maka disebutlah namanya. Jadi penyebutan nama dalam Al-Quran kalau ada disebutkan berarti penting untuk diketahui. Tetapi apabila Al-Quran tidak menyebutkannya hanya para pemuda gua, maka berarti nama para pemuda itu tak penting. Yang penting adalah nilai dari kisah tersebut, yaitu
para pemuda yang menjaga iman mereka meskipun mereka masih muda, dan mereka biasanya kalau anak-anak muda suka bersenang-senang dan tidak mau mengambil risiko sampai kepada mengorbankan harta benda dan nyawa, enggak. Tapi mereka ini adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, dan Allah tambahkan keteguhan iman mereka itu sehingga mereka berani berhadapan dengan raja yang zalim dan berani mempertaruhkan segala-galanya. Nilai itu yang penting untuk kita ketahui. Apabila pada masa dahulu ada Ashabul Kahfi, maka boleh jadi ada para pemuda lagi mungkin pada masa sekarang. Maka apabila dahulu ada Ashabul Kahfi, kemudian ada pula pada masa sekarang, maka para pemuda yang berani dan dalam menjaga iman mereka meskipun berhadapan dengan siapapun, maka insya Allah mereka akan mendapatkan karunia dari sisi Allah sebagaimana dahulu Ashabul Kahfi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia itu berupa apa? Nah, maka Allah lah yang lebih tahu. Kalau kepada Ashabul Kahfi dahulu karunia itu berupa ditidurkan dalam waktu yang cukup panjang. Berapa lama? 309 tahun. Nah, itu adalah yang biasa kita dengar. Tetapi kalau kita mempelajarinya dalam ayat yang akan datang, maka ada penjelasan yang lebih terperinci tentang 309 tahun itu, insya Allah. Nah, jadi karunia Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang memelihara keimanan mereka, yang meneguhkan keyakinan mereka dalam menjaga iman mereka. Nah, itu yang ingin kita dapatkan. Kemudian kita tak perlulah untuk mencari tahu perkara yang remeh, yang kurang nilainya. Umpamanya di mana kisah Ashabul Kahfi itu terjadi, umpamanya di mana tempatnya, tak penting. Apa sebab Allah tak menyebutkan di mana tempatnya? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tempatnya itu karena bisa saja para pemuda yang seperti itu ada di mana saja. Nah, boleh jadi di tempat kita ini pun ada juga para pemuda yang seperti itu. Nah, maka apabila tidak disebutkan tempat, menerangkan bahwasanya ini pelajaran bagi semua dimanapun dan kapanpun masanya. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kepastian segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah mereka, Allah yang mengetahui dengan pasti. Kemudian tentang perkara yang akan datang, Allah juga lah yang pasti apakah berlaku atau tidak. Maka kembalikanlah kepastian segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Ayat yang ke-22, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Nanti mereka ada yang mengatakan jumlah para pemuda itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjing mereka. Ini pendapat sebahagian. Nanti mereka akan mengatakan, ada kata nanti. Nah, biasanya kata nanti ini untuk sesuatu yang akan datang nanti. Kalau dulu masa yang lalu. Nah, nanti bermakna masa yang akan datang. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah dalam menyampaikan kisah ini, kisah itu akan terus berlanjut. Kemudian ada yang mengatakan dalam perjalanan kisah itu sudah lama, yaitu sebelum ini kita katakan 300-400 tahun sebelum Rasulullah
lahir. Nah, setelah kisah itu terjadi, maka ada yang mengatakan jumlah mereka 3 orang, dan yang keempatnya adalah anjing mereka. Kemudian berikutnya lagi, dan ada lagi yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, dan yang keenamnya adalah anjing mereka. Kisah itu sudah terjadi. Kemudian berikutnya ada orang yang akan mengatakan, selepas kisah itu terjadi, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Nah, berarti bukan satu pendapat tentang jumlah para pemuda itu. Nah, apabila bukan satu pendapat, berarti orang yang berpendapat itu tidak dapat memastikan tentang peristiwa yang telah terjadi itu. Karena kalau manusia bisa memastikan, maka tidak ada perselisihan akan berlaku. Bermakna boleh jadi yang betul itu yang mengatakan 3, tapi boleh jadi yang mengatakan yang betul itu adalah 5. Tak mungkin 3 dan 5 itu dijadikan satu pendapat. Tidak. Apa sebab? Sebab kejadian itu hanyalah sekali saja. Maka kalau kejadian sekali, kalau memang 3, 3. Kalau memang 5, 5. Tapi kedua-dua pendapat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini dengan perkataan ujungnya rajmam bil ghaib. Nah, yang mengatakan 3 orang, yang mengatakan 5 orang itu hanyalah rajman. Rajman itu melempar secara bahasa. Bil ghaib, ghaib. Ghaib itu tak nampak, tak terlihat. Sama dengan melempar dalam gelap gulita. Kalau dalam keadaan gelap gulita kita melempar, apakah sasaran itu bisa kena atau tidak? Nah, dalam keadaan terang saja tak kena, apalagi dalam keadaan gelap gulita. Dalam keadaan gelap gulita main lempar saja. Begitu juga orang yang mengatakan 3 atau 5 jumlah pemuda di dalam goa itu hanyalah sama seperti orang yang melempar dalam kegelapan, main sebut saja. Maka ketika Allah menyebut rajman bil ghaib, itu hanya terkaan terhadap perkara yang gaib, bermakna yang mengatakan 3 itu salah, yang mengatakan 5 itu salah. Yang betul? Kita sambung ayatnya dulu. Ayatnya ini masih setengah ayat. Sambungannya, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan ada lagi yang lain mengatakan 7 orang jumlah mereka itu, dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum, tidaklah yang mengetahui jumlah mereka itu illa qalil, kecuali sedikit. Dari sambungan ayat ini, berarti jumlah para pemuda itu berapa sebenarnya? 3 salah, 5 salah, 7? Nah, coba kita lihat. Makanya ulama tafsir mempelajari redaksi dari ayat ini. Maka dilihat redaksinya. Ketika Allah menyebut wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka mengatakan jumlah para pemuda itu 7 orang dan yang ke-8-nya anjing mereka, tak ada sambungannya terkaan terhadap yang gaib. Kalau 2 pendapat sebelumnya ada di ujungnya itu terkaan terhadap yang gaib, rajman bil gaib. Di sini tak ada terkaan terhadap yang gaib. Allah biarkan begitu saja pandangan itu yang menyebut 7 orang itu. Karena Allah membiarkan, maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan berarti yang betul jumlah mereka itu adalah 7 orang. Tapi tunggu dulu, itu baru satu tafsiran. Apa sebab? Sebab ada lagi sambungannya. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ini apa makna perkataan ini?
katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Maknanya yang 7 itu pun belum tentu lagi betul. Karena perkataan ini, Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka, maksudnya adalah yang tahu pasti berapa jumlah mereka itu hanyalah Allah. Jadi apa makna yang 7 yang tak disebut rajman bil ghaib itu, terkaan itu? Boleh jadi yang lebih dekat kepada kebenaran. Karena kalau 3 mungkin terlalu sedikit sekali, 5 juga sedikit, 7 mungkin yang lebih dekat kepada kebenaran. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui terhadap jumlah mereka. Ini sebagai mengokohkan pendapat yang mengatakan jumlah pemuda itu 7 orang. Mengokohkannya karena Allah tidak menyebut rajman bil ghaib, terkaan terhadap perkara yang gaib. Jadi ketika Allah tidak menyebut perkataan terkaan terhadap yang gaib, bermakna Allah memperakui pendapat yang mengatakan 7 orang karena Allah lebih mengetahui tentang jumlah mereka itu. Jadi penjelasannya itu masing-masing itu ada untuk mengokohkan pandangan. Jadi berapa jumlah mereka itu? 7 orang? Jumlah para pemuda itu berapa? 7 orang? Ya, bisa diterima. Atau bukan 7 orang, hanya Allah yang tahu. Ya, bisa juga diterima. Tapi 3 orang? Tidak. 5 orang? Tidak. 7 orang? Bisa jadi. Jadi bisa jadi itu bermakna kita sendiri pun tak bisa memastikan. Karena Allah tak mau pula, menurut pandangan yang tidak memastikan, tidak mau pula memastikan jumlah itu 7. Mengapa Allah tidak memastikan? Tak penting jumlah. Ini kita ulang sekali lagi. Yang penting adalah yang penting nilainya. Itu mesti difahami. Jangan berkelahi pula lagi tentang jumlah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di ujung ayat, wahai Muhammad, jangan kamu bertengkar terhadap ahlul kitab yang membantahmu itu tentang jumlah mereka. Tak penting itu. Maka biarkan saja. Kalau mereka mengatakan tak mau 7, ya sudahlah, biarkan saja, karena itu tak penting. Tidak 7, kata mereka, tidak 5. Udah, apa gunanya? Maka sudah, biarkan sajalah, tak usah bertengkar, karena itu tidak bermanfaat. Baik. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Yang penting jumlah mereka itu berapa pastinya hanya Allah yang tahu. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidaklah yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Berarti ada yang mengetahui jumlah mereka, ada, tapi tak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya? Siapa yang diberi ilmu oleh Allah. Karena kita manusia berilmu, barulah kita berilmu kalau kita diberi ilmu oleh Allah tentang perkara yang sudah lama terjadi. Kalau Allah tak beritahu, dari mana kita akan tahu? Maka adakah orang yang diberitahu? Ada. Siapa di antaranya? Dalam tafsir disebutkan, di antara sahabat Nabi yang diberitahu oleh Allah tentang jumlah mereka adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Nah, Ibnu Abbas mengatakan di antara orang yang Allah beritahu tentang jumlah mereka itu adalah saya. Kata Ibnu Abbas, jumlah mereka itu adalah 7 orang. Jadi perkataan 7 itu, yang berpendapat 7 orang itu adalah Ibnu Abbas juga. Jadi dari 3 yang disebut, 3, 5 itu sudah tertolak. Kemudian 7 yang disebut, maka kita lebih condong kalau mau menyebut juga berapa jumlah mereka, maka sebutlah berjumlah
7. Tapi kalau mau beradab, kembalikanlah kepastian jumlah mereka itu kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertanya berapa jumlah pemuda gua itu, jawabannya 7, boleh. Kemudian kalau ada yang menjawab Allahu a'lam, boleh juga. Tapi jangan jawab lagi lain dari yang itu, karena tak ada petunjuknya. Apalagi menjawab dengan 3 dan 5, karena itu sudah ditolak di dalam ayat ini. Umpamanya dia mengatakan 9 kan tak ada disebut, saya 9 lah. Nah, karena nampaknya bilangan ganjil yang disebut nih 3, 4 tak disebut, 5, 6 tak disebut, 7, 3, 5, 7. Kalau begitu pendapat saya 9 lah. Nah, itu namanya mengada-ngada. Karena mesti ada sandaran ketika kita berpendapat. Sandarannya itu mestilah wahyu, atau kita umpamanya yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa. Kalau wahyu itu nabi, rasul. Kalau kita yang bukan nabi, bukan rasul, maka boleh jadi kita mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah semua orang bisa dapat ilham itu? Nah, orang yang dekat dengan Allah, para wali umpamanya, maka mendapatkan pemberitahuan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa qalil. Tapi kalau sudah Ibnu Abbas mengatakan jumlahnya 7, berani tidak kita mengatakan jumlah yang lain lagi? Sementara kita ini kalau dibanding dengan Ibnu Abbas tentang Al-Quran, sementara Ibnu Abbas itu sudah dijamin oleh Nabi, yaitu Nabi sendiri yang mendoakannya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi yang mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, dalamkan dia dalam pengetahuan agama dan beri pengetahuan kepada dia tentang takwil, yaitu tentang makna dari ayat Al-Quran. Kalau Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, dan kita pula ada didoakan oleh Rasul secara khusus, nah, kemudian berani pula berselisih dengan Ibnu Abbas, itu namanya angkuh, namanya sombong. Kalau bahasa yang lebih sedikit, tak tahu diri lah namanya. Maka janganlah sebut yang lain lagi. Sebutlah berapa jumlah pemuda gua itu? 7. Atau Allahu a'lam. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu bertengkar terhadap orang yang mungkin tidak satu pendapat denganmu tentang jumlah para pemuda itu, illa mira'an zahira, kecuali dengan pertengkaran yang lembut. Ini satu tafsiran, pertengkaran yang lembut. Tapi ada lagi tafsiran yang lain, yaitu dengan pertengkaran berdasarkan ilmu dan keyakinan. Jadi kalau punya ilmu silakan bertengkar, tapi kalau tak punya ilmu tak ada gunanya. Istilahnya dalam bahasa kita namanya apa itu? Debat kusir. Apa mana debat kusir itu? Main debat aja, tapi tak ada dalil, tak ada sandaran, itu tak ada gunanya. Mungkin akan mengeraskan hati, mungkin boleh jadi hati sahabat kita itu menjadi terluka, tak ada gunanya. Dan tak ada juga nanti akan sampai kepada kebenaran, karena tidak berdasarkan dalil. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu meminta pandangan atau meminta jawaban atau bertanya kepada minhum ahada, dari kalangan mereka seorang pun, dari seorang pun dari kalangan mereka tentang jumlah Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah melalui ujung ayat ini untuk bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada Ahlul Kitab. Mengapa Allah larang? Karena mereka tak tahu. Kalau bertanya itu bertanya kepada yang tahu. Maka kalau minta fatwa kepada orang yang tahu, orang yang berilmu. Minta fatwa kepada orang yang duduk di kedai kopi, yang hanya berbual saja. Maka kalau dia menjawab juga, apa yang dia jawab?
maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Maka di sini ada bimbingan dari Allah, kalau bertanya tentang agama, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kemudian ada juga makna dari ujung ayat ini, yaitu kalau tak tahu jangan memberitahu. Kalau ada orang bertanya kepada kita, kemudian kita tak tahu yang ditanyakan itu, maka jangan beritahu apa-apa. Sebutlah saya tak tahu. Jangan sebut wallahu alam, saya tak tahu. Artinya memang kita jujur mengatakan saya tak tahu, maka pergilah bertanya kepada orang yang tahu. Jadi dua-dua dilarang. Ketika Allah melarang jangan kamu bertanya kepada orang yang tak tahu, bermakna juga maknanya adalah jangan memberi jawaban kepada orang, jangan memberi jawaban kalau kita tak tahu. Jadi dua-duanya itu adalah dilarang. Kemudian ayat berikutnya ini masih lagi tentang kisah Ashabul Kahfi, tetapi berkaitan dengan sebab turun ayat ini, yaitu sebab turun ayat Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang 3 yang kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi menjawab, ya akan saya jawab besok. Nabi tidak menyebut insya Allah, maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tegurannya. Wala taqulanna li syai'in, dan jangan kamu wahai Muhammad mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu itu ghadan, besok, illa, kecuali ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan perkataan insya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para yang diutus oleh penduduk kota Mekah itu, yang pergi bertanya kepada ahlul kitab di kota Madinah tentang apa yang perlu ditanyakan kepada Muhammad itu, untuk mengetahui bahwasanya dia memang betul seorang Rasul, maka dapatlah 3 itu. Maka Nabi ketika ditanya itu, Nabi menjawab, akan saya jawab besok. Rupanya ayat tak turun. Dalam tafsir disebutkan berapa lama Nabi menanti-nanti sampailah ayat ini turun, tentang kisah Ashabul Kahfi ini turun, sehinggalah Nabi memberikan jawaban. Berapa lama? 15 hari. Jadi 15 hari Nabi menanti. Bagaimana suasana hati Nabi itu ya? Tunggu 1 hari tak juga datang, tak juga turun. Tunggu 2 hari tak juga. Pasti Nabi gelisah. Apa sebab? Karena biasanya kalau ada pertanyaan dari sahabat, segera turun ayat Al-Quran. Ini pula tak turun-turun. Maka Nabi takut didustakan, yaitu sudah ditanya tetapi Nabi tidak menjawab. Nah, tapi memang ada hikmah juga di sebaliknya. Mengapa Nabi tidak menjawab? Karena memang Nabi barulah menjawab berdasarkan wahyu. Karena jawaban itu bukan dari diri Nabi. Nabi hanya memberi jawaban berdasarkan wahyu. 15 hari barulah jawaban didapatkan. Semestinya ayat ini diletakkan di pangkal kisah. Kan kisah ini kan sudah berapa ayat ya sejak kita mulai ini, mulai dari ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Mestinya diletakkan di pangkal kisah ini, di ayat yang ke-9 itu. Tetapi Allah letakkan di belakang. Ini udah mau berakhir kisah Ashabul Kahfi ini. Apa maknanya? Maknanya Nabi ketika ditegur itu tidak langsung ditegur macam itu, tidak. Apa yang Nabi harapkan itu diberi lebih dahulu. Yang Nabi harapkan kan tentang kisah Ashabul Kahfi sebagai jawaban kepada orang yang bertanya. Nah, Allah turunkan kisah itu, kemudian Nabi bisa menjawabnya. Setelah kisah itu disampaikan, kemudian Nabi ditegur. Nah, itu tanda kasih sayang Allah kepada Nabi. Umpamanya anak kita melakukan kesalahan, nah
dalam meminta. Umpamanya dalam meminta, anak kita ini umpamanya meminta dengan suara yang agak meninggi lah, umpamanya, maka kita ingin tegur anak ini, tetapi bukan kita tegur langsung, tak. Mengapa kamu minta-minta dengan suara tinggi? Nih, ambil. Enggak, tapi kita berikan apa yang dia minta dahulu. Setelah dia terima apa yang dia minta, kemudian kita tegur. Kamu kalau meminta, mintalah dengan suara perlahan. Nah, itu tanda kasih sayang. Ada beda itu, perlakuan yang seperti itu. Beda ya. Begitulah kita juga ketika memperlakukan orang lain dalam menegur. Apabila kita ingin menegurnya dengan cara yang lemah lembut, yang berkesan, maka sampaikan dahulu hajatnya itu. Setelah sampai hajatnya, maka setelah itu barulah ditegur. Nah, biasanya manusia itu setelah dapat apa yang dia inginkan, kemudian barulah dia ditegur, dia lebih terbuka, lebih siap sedia untuk menerimanya. Tapi kalau dari awal sudah ditegur, dia menolak terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan psikologi. Jadi ada masalah kejiwaan dalam Al-Quran, ada, ini dia. Ini masalah kejiwaan dalam Al-Quran. Maka psikologi atau kaitan dengan jiwa itu banyak sekali dalam kisah-kisah Al-Quran. Kita apabila ingin melakukan sesuatu yang akan datang, kita mengikatnya dengan perkataan insyaallah. Maknanya jika Allah menghendaki. Apa sebab? Sebab tidak ada di antara kita ini yang bisa memastikan apa yang akan terjadi itu. Karena apa yang akan terjadi gaib. Semua apa yang akan terjadi itu gaib. Malam besok kita mengaji lagi di sini ya. Bermana kita pakaikan ilmu ini, insyaallah. Apa sebab? Tidak ada di antara kita ini yang bisa memastikan bahwasanya dia bisa hadir lagi ke sini. Boleh jadi dia sakit, tidak sakit. Boleh jadi ada halangan hujan lebat. Boleh jadi ada tamu yang datang umpamanya. Boleh jadi lupa. Mungkin boleh jadi juga mati. Maka keinginannya untuk hadir lagi ada, tetapi keinginannya itu bisa terhalang karena di sana ada yang berkeinginan lebih darinya, yang tak bisa ia menolaknya. Umpamanya apabila Allah sudah berkeinginan untuk mematikannya, mampu dia menolak keinginan Allah itu? Tidak. Maka ada ayat Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Silakan saja manusia berkehendak, tetapi tidaklah yang akan berlaku kecuali yang Allah kehendaki. Saya mau sehat, mau sehat, mau sehat. Silakan aja berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, tak sehat-sehat seseorang itu, meskipun dia berkehendak. Saya mau kaya, mau kaya, mau kaya. Kalau Allah tidak menghendaki dia kaya, dia tak akan kaya. Karena yang memberlakukan itu adalah Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Ini teguran. Dulu ada juga Nabi yang lupa mengucapkan insya Allah. Siapa tahu Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Sulaiman itu memiliki istri banyak. Zaman dahulu boleh istri banyak. Dalam riwayat ada yang mengatakan istri Nabi Sulaiman itu 100 banyaknya. Masya Allah. Ada lagi yang mengatakan jumlahnya 90. Ada lagi yang mengatakan 70. Ini riwayat-riwayat. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, malam ini aku akan menggilir istriku yang 90 orang itu. Atau dalam riwayat yang lain yang 70 orang itu. Dan nanti setiap orang itu akan melahirkan anak, dan anak itu akan menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah.
tapi Nabi Sulaiman tidak menyebut insya Allah. Ada malaikat yang mengingatkan, tapi Nabi Sulaiman lupa, lalai, sehingga tidak menyebut insya Allah. Bagaimana? Satu pun istrinya itu tak ada yang melahirkan. Satu pun tak ada. Ada satu istri yang melahirkan, anak yang dilahirkan pula tidak sempurna, cacat. Macam mana mau dibuat untuk jadi pejuang di jalan Allah? Oh, bermakna teguran Allah itu berat juga kalau kita tidak mengucapkan insya Allah. Tapi sudah jadi permainan di mulut pula insya Allah ini, yaitu untuk menyenangkan hati kawannya itu, nah, besok datang ke rumah saya ya, padahal dia sudah mengatakan saya tak akan datang. Nah, tapi untuk menyenangkan hati kawannya itu, dia pun menyebut insya Allah. Maka sekarang kawannya itu balas bertanya kepada insya Allah yang mana nih, yaitu insya Allah yang sebenarnya seperti dalam Al-Quran, atau insya Allah yang basa-basi itu. Nah, jadi ada insya Allah yang hanya sekedar sebutan saja, tapi ketika kita menyebut insya Allah, sebutlah dengan keimanan dan pengetahuan. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Nah, lupa mengucapkan insya Allah, ingat Allah SWT, astagfirullahalazim, lupa saya menyebut tadi insya Allah. Nah, maka ketika ingat itu, sebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoalah ketika itu supaya Allah membimbing kita kepada jalan yang lebih, kepada jalan yang lurus. Nah, maka ayat berikutnya itu di penghujungnya itu adalah doa. Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, isinya adalah doa. Asa ayyahdiyani rabbi, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, li aqraba min hadza rasyada, yaitu kepada jalan yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita tidak menyimpang dari jalan yang benar, tetapi menuju jalan yang benar, dan mudah-mudahan lebih dekat kepada jalan yang benar. Jadi ada bimbingan, ada petunjuk dari ayat yang kita pelajari ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, maka sebutlah insya Allah. Seperti dahulu, siapa kisah dalam Al-Quran juga Nabi yang menyebut insya Allah? Nabi Musa alaihissalam. Kapan itu? Ketika Khidir meminta janji dari Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu memang mau ikut aku juga, maka kamu jangan bertanya-tanya ya. Kalau apa-apa nanti yang berlaku, maka kamu jangan bertanya, kamu mesti sabar. Bagaimana Musa? Kamu siap untuk bersama denganku dan tidak bertanya nanti, menahan diri dengan sabar, siap? Maka Nabi Musa mengatakan insya Allah, insya Allah satajiduni insya Allah sabiran wala aksi laka amra. Wahai Khidir, insya Allah kamu akan menjumpai aku sabar, yaitu tidak bertanya, tapi rupanya bertanya juga. Nah, ada lagi satu Nabi yang mengucapkan insya Allah, Nabi Ismail. Kepada siapa diucapkannya? Kepada ayahnya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, wahai anakku, aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni, ayah akan mendapati aku insya Allah. Insya Allah, insya Allah sabiran, sabar. Nah, jadi ada Nabi yang ditegur oleh Allah karena tidak menyebut insya Allah. Ada Nabi yang memang mengamalkan ilmu tentang insya Allah ini. Nabi Musa, Nabi Ismail alaihissalam. Oh, berarti syariat insya Allah ini penting sekali. Sekarang
kita ada diminta oleh sahabat kita melalui WA atau SMS, kemudian karena kita mau cepat-cepat aja, ya baik, nah tambahlah sedikit lagi, ya baik, insya Allah. Tapi ada yang malas, dia tak tulis insya Allah, Allah. Nah, itu apa? Maka tambahlah, tulislah insya Allah. Ada lagi yang lebih pelit dari itu, ia. Nah, insya Allah. Tulis sajalah insya Allah. Nah, seperti apa tulisannya? Ada yang insya sin dan y, insa, s dan y, insya. Ada pula s dan h, insa. Ada lagi tulisannya diputus, innya satu, sa-nya satu lagi. Maka kita katakan ketika dipindahkan tulisan itu ke bahasa lain selain bahasa Arab, maka bermacam-macam metodenya. Maka itu janganlah dipersoalkan lah. Nah, tapi kalau mau selamat, tulis saja dengan bahasa Arab. Allah. Itu selamat lah, insya Allah. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu kembalikanlah segala sesuatu itu tentang pengetahuannya, tentang kepastiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang berapa jumlah para pemuda gua itu, kembalikanlah kepastian ilmu tentang berapa jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu kepada Allah. Kemudian tentang apa yang akan kita lakukan besok atau pada masa yang akan datang, maka kembalikanlah kepastiannya itu kepada Allah dengan menyebut insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.